Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran sejarah Islam. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa modern, di mana pada zaman ini merupakan periode penting yang penuh dengan tantangan, perubahan, dan juga pembaharuan. Masa modern membawa banyak pengaruh baru, mulai dari kolonialisme, kemajuan teknologi, hingga pemikiran-pemikiran barat yang masuk ke dunia Islam. Tapi di balik semua itu, umat Islam juga mulai bangkit dan mencari cara agar ajaran Islam tetap bisa diterapkan dalam kehidupan yang terus berkembang. Nah, seperti apa perjalanan Islam pada masa modern dan siapa saja tokoh pembaruan yang punya pengaruh besar? Yuk kita bahas bersama. Sebenarnya apa sih latar belakang dari perkembangan peradaban Islam pada masa modern? Nah, latar belakangnya itu, peradaban Islam telah mengalami dinamika yang sangat signifikan sepanjang sejarahnya. Setelah melewati masa kejayaan pada periode klasik dan masa pertengahan yang penuh dengan tantangan, umat Islam mulai menyadari adanya kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada awal abad ke-19. Masa ini menurut Harun Nasution dikenal sebagai awal dari periode modern dalam sejarah Islam, yang ditandai dengan munculnya kesadaran akan perlunya kebangkitan dan pembaharuan di dunia Islam. Kemudian kemunduran umat Islam dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan mendorong lahirnya tokoh-tokoh pembaharuan dari berbagai negara Islam seperti Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida. Mereka ini melakukan berbagai reformasi melalui pemurnian ajaran Islam, penerapan ilmu pengetahuan modern, serta perjuangan melawan kolonialisme. Gerakan ini kemudian menjadi inspirasi bagi kebangkitan nasional, termasuk di Indonesia, yang pada akhirnya melahirkan organisasi-organisasi Islam modern serta perlawanan terhadap penjajahan. Selanjutnya kita akan membahas tokoh dan peran pembaruan Islam. Di sini kita akan mempelajari siapa aja sih beliau-beliau dan bagaimana perannya dalam perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini adalah keturunan Turki kelahiran Yunani yang merupakan tokoh penting pembaruan Islam di Mesir pada abad ke-19. Ia berhasil mengusir penjajah Prancis dan diangkat sebagai penguasa Sultan Utsmaniyah. Dalam memperkuat Mesir, dia melakukan reformasi besar di bidang pendidikan dengan memperkenalkan ilmu pengetahuan modern, termasuk ilmu sosial, alam, dan bahasa asing. Ia mendirikan sekolah militer pada tahun 1819, teknik pada tahun 1816, dan kedokteran pada tahun 1800. Yang kedua ada Rifa'ah Baydawi Rafi'at At-Tahtawi. Beliau ini adalah seorang cendekiawan Mesir yang berperan besar dalam mengenalkan ilmu pengetahuan barat kepada dunia Islam. Murid Syekh Hasan Attar ini dikenal sebagai pelopor gerakan penerjemah di Mesir dan tokoh pembaruan Islam. Melalui karyanya, dia membuka akses umum Islam terhadap ilmu modern dan mendorong kemajuan peradaban. Dia dikirim ke Prancis pada awal abad ke-19 dan mempertahankan berbagai ilmu modern kepada dunia Islam. Yang ketiga ada Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II ini adalah pelopor reformasi dalam kekhalifahan Utsmani dan dikenal sebagai tokoh pembaruan dari kalangan penguasa. Ia memulai modernisasi besar dalam sistem pendidikan Islam dengan memperbaiki konsep, sistem, dan metode pembelajaran. Reformasi penting yang dilakukan meliputi menjadi pendidikan sebagai prioritas pembangunan, mereformasi sistem madrasah, mendorong pembelajaran keterampilan praktis, mengurangi angka buta huruf, melibatkan militer dan birokrasi dalam pendidikan. Yang keempat ada Iqbal. Muhammad Iqbal adalah filsuf, penyiar, pembaruan Islam yang kini Pakistan. Ia menempuh pendidikan di Inggris dan Jerman hingga meraih gelar PhD di bidang filsafat. Iqbal memainkan peran penting dalam reformasi pemikiran Islam pada awal abad ke-20. Karyanya yang dikenal antara lain Asrar-i Hudi, Pengidara, dan The
Reconstruction of Religious Thought in Islam. Ia dikenal dengan konsep kudi, kesadaran diri dan kekuatan spiritual, serta bikudi, yaitu penghilangan ego. Selanjutnya, tantangan utama yang dihadapi peradaban Islam di era globalisasi. Hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan kompleksitas sosial, budaya, dan globalisasi. Dalam konteks masyarakat Muslim, terutama di Jawa, terdapat 3 tipologi utama yang mempengaruhi ekspresi keberagaman, yaitu santri, priyayi, dan abangan. Kaum santri berpegang pada hukum Islam sebagai pedoman utama, kaum priyayi menekankan nilai-nilai sosial dan budaya, dan kaum abangan menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Selanjutnya, strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan di era modern. Yang pertama, menghapus dikotomi antara ilmu agama dan umum, di mana pendidikan Islam harus integratif dengan menggabungkan ilmu duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, revitalisasi tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam, yaitu harus mempersiapkan generasi yang tidak religius tetapi juga kompeten secara intelektual dan profesional. Yang ketiga, reformasi kurikulum, di mana materi pembelajaran harus fungsional dan kontekstual terhadap isu kontemporer seperti lingkungan, HAM, korupsi, dan teknologi. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe and like ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.